Tugas kelompok mata kuliah sistem operasi. Nama-nama anggota kelompok: 1. Sulasen Setiawan, 2. Andri Siregar, 3. Rinaldi Purnana Putra, 4. Darlina Lawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya Allah kami dapat menyelesaikan tugas kelompok ini. Materi yang akan kami bahas adalah 1. Multithreading, 2. Memori manajemen, 3. Virtual memory. Multithread yaitu suatu proses didefinisikan oleh resource yang digunakan dan lokasi yang akan dieksekusi. Namun ada kalanya proses-proses akan menggunakan resource secara bersama-sama. Suatu unit dasar dari CPU utilization yang berisi program counter, kumpulan register, dan ruang stack disebut dengan thread atau lightweight proses. Thread akan bekerja sama dengan thread lainnya dalam hal penggunaan bagian kode, bagian data, dan resource sistem operasi seperti open file dan sinyal secara kolektif yang sering disebut dengan stacks. Keuntungan multithreading: 1. Responsive tanggap. Multithreading mengizinkan program untuk berjalan terus walaupun pada bagian program tersebut di blok atau sedang dalam keadaan menjalankan operasi yang lama atau panjang. Yang kedua, pembagian sumber daya. Secara default, thread membagi memori dan sumber daya dari proses ketika thread berjalan pada data yang sama. Thread tersebut bisa berbagi cache memori. Yang ketiga, ekonomis. Mengalokasikan memori dan sumber daya untuk membuat proses adalah sangat mahal. Alternatifnya, karena thread membagi sumber daya dari proses, ini lebih ekonomis untuk membuat threads. Model multithreading. 1. Many-to-one. Model many-to-one ini memetakan beberapa tingkatan pengguna thread hanya ke satu buah kernel thread. Manajemen proses thread dilakukan oleh atau di ruang pengguna sehingga menjadi efisien, tetapi apabila sebuah thread melakukan sebuah pemblokingan terhadap sistem pemanggilan, maka seluruh proses akan berhenti atau blok. One-to-one. Model one-to-one menetapkan setiap thread pengguna ke dalam suatu kernel thread. Hal ini membuat model one-to-one lebih sinkron daripada model many-to-one, dengan mengizinkan thread lain untuk berjalan ketika suatu thread membuat pemblokingan terhadap sistem pemanggilan. Hal ini juga mengizinkan multi-thread untuk berjalan secara paralel dalam multiprosesor. Memori manajemen. Definisi memori manajemen. Memori manajemen adalah tindakan mengolah memori komputer. Kebutuhan utama manajemen memori adalah untuk menyediakan cara untuk secara dinamis mengalokasikan bagian-bagian dari memori untuk program atas permintaan mereka dan membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan. Ini sangat penting untuk setiap sistem komputer canggih, di mana lebih dari satu proses mungkin berlangsung setiap saat. Fungsi manajemen memori: 1. Mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. 2. Mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. 3. Mendealokasikan memori dari proses telah selesai. 4. Mengelola swapping atau paging antara memori utama dan disk. Terima kasih. Oke, baiklah, sekarang kita akan masuk pada sesi download VirtualBox atau yang biasa kita sebut dengan Oracle VM VirtualBox. Pertama-tama buka Google Chrome, kemudian ketik google.com. Setelah itu untuk kata kuncinya kita ketik download VirtualBox. Nah, setelah itu kita new tab
VirtualBox ini bersifat gratis, tidak berbayar. Jika yang belum download bisa ikuti arahan saya di video ini. Nah, VirtualBox sekarang adalah VirtualBox versi 6.1.12. Untuk versi di bawahnya juga tidak masalah. Nah, di sini untuk yang laptopnya menggunakan sistem operasi Windows, bisa tinggal klik Windows Host, dan adapun sistem operasi X host, kemudian ada Linux Solaris. Nah, kemudian klik Windows, maka otomatis terdownload VirtualBox-nya. Setelah itu ini VirtualBox-nya telah terdownload. Halo teman-teman, baiklah, sekarang kita telah sampai pada bagian download Linux Ubuntu di VirtualBox. Pertama-tama buka aplikasi VirtualBox-nya. Lalu pencet new, isi nama sesuai yang Anda inginkan. Lalu pilih tipe Linux, lalu klik next, lalu klik create virtual, lalu klik VDI, lalu next, lalu next. Lalu kemudian pencet setting. Anda akan ke menu ini, lalu pilih tipenya, tipe Linux, lalu ke storage. Nah, pilih storage, klik Ubuntu-nya. Nah, kemudian pencet start. Lalu tunggu hasilnya. Lalu kemudian muncul tampilan seperti ini, lalu klik start. Sedang proses teman-teman. Ini proses sedang berjalan. Nanti muncul tampilan seperti ini. Lalu muncul tampilan seperti ini. Ini sedang proses ya teman-teman. Setelah itu tampilan layarnya akan seperti ini. Proses ini saya percepat karena pada bagian ini agak sedikit lama proses installnya. Setelah sekian lama proses instalasinya, lalu tampilannya akan muncul seperti ini.